Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul, setelah time skip, Zoro muncul dengan bekas luka di mata kirinya yang bahkan membuatnya menjadi buta sebelah. Tentu saja, hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, apa yang menjadi alasan terkuat Zoro melakukan hal itu? Apakah mungkin Oda Sensei telah mempersiapkan peningkatan kekuatan dari mata kiri Zoro? Mengingat seperti yang kita tahu juga ya bosku, setelah berakhirnya Ars Egghead, kita belum diperlihatkan kembali peningkatan kekuatan yang didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami, khususnya Zoro. Apalagi seperti yang kita tahu juga, musuh yang dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami pasti jauh lebih kuat dari ars-ars sebelumnya. Contohnya saja saat di Ars Egghead Island, kita bisa melihat bagaimana kelompok bajak laut topi jerami harus dibuat kocar-kacir oleh para Gorosei. Dan di momen ini juga, Oda Sensei telah menunjukkan bagaimana dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh para Gorosei. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan di Ars Elbaf kali ini, Oda Sensei langsung menunjukkan kekuatan dari Im Sama yang diyakini kuat akan menjadi musuh terberat kelompok bajak laut topi jerami. Itu sebabnya jika kita melihat bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia saat ini, Mimin rasa ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami jika mereka tidak mendapatkan peningkatan kekuatan. Nah, jika kita berbicara mengenai potensi yang dimiliki oleh Zoro, memang seperti yang diungkap di beberapa chapter sebelumnya, saat Scoper Gaban menjelaskan kelemahan dari para kesatria suci, Scoper Gaban langsung menotis Zoro dan mengatakan bahwa dirinya memiliki kekuatan Hosoku Haki. Bahkan Scoper Gaban ini menatap Zoro dengan tatapan yang sangat tajam, seolah Scoper Gaban ini paham betul bahwa Zoro memiliki potensi yang sangat besar untuk mengalahkan para kesatria suci yang memiliki kekuatan keabadian. Maka dari itu, jika mata kiri Zoro adalah potensi terbesar dari puncak kekuatan yang akan dimiliki oleh Zoro di masa depan, rasanya akan sangat masuk akal kenapa Oda Sensei memilih untuk memutuskan Mihawk menjadi guru Zoro saat terjadinya time skip. Padahal kita semua tahu, di awal-awal cerita One Piece, mereka berdua pernah bertarung. Bahkan dengan sangat lantang, Zoro mengatakan langsung kepada Mihawk bahwa suatu hari nanti, dia akan mengalahkannya dan menjadi pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Nah, sampai di sini disadari atau tidak, apa yang telah dicapai oleh Zoro saat ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Latihan dan kerja kerasnya selama 2 tahun bersama dengan Dracul Mihawk yang merupakan seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece saat ini, sukses membuat Zoro menjadi garda terdepan dalam membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk bisa mengalahkan semua musuhnya. Bahkan Zoro pun sempat berperan penting dalam menghadapi aliansi bajak laut Kaido dan juga Big Mom saat di negeri Wano. Ya, meskipun saat itu Zoro terlihat ragu dalam menahan serangan combo Kaido dan Big Mom, namun tekad dan janji Zoro yang pernah dia katakan kepada Luffy bahwa dia tidak akan pernah kalah lagi dalam pertarungan dan akan menjadi lebih kuat, membuat Zoro yakin bahwa dia mampu menahan serangan combo dari Kaido dan juga Big Mom. Ya, meskipun waktu time skip bisa dibilang cukup singkat untuk melakukan latihan dan peningkatan kekuatan, namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zoro saat ini seolah membuktikan bahwa Roronoa Zoro benar-benar memiliki reputasi yang sangat baik dalam meningkatkan kekuatannya. Dan secara tidak langsung, perlahan tapi pasti tujuan dari Dracul Mihawk ini pun mulai tercapai. Ya, karena seperti yang kita tahu, alasan Mihawk sendiri mau melatih Zoro karena Mihawk ingin Zoro membantu rekan-rekannya dalam berpetualang. Sementara itu di sisi lain, tentu saja, Zoro tidak akan pernah melupakan kebaikan Mihawk karena mau melatihnya selama 2 tahun. Meskipun kita semua tahu, setelah melewati latihan dengan Mihawk, Zoro mendapatkan luka permanen di bagian mata kirinya. Belum diketahui pasti ya bosku. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Zoro ketika itu? Apakah Mihawk memang sengaja melukai mata kiri Zoro sebagai bentuk latihannya?
Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, dengan penglihatan mata yang jauh lebih sedikit, hal ini juga bisa meningkatkan kemampuan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Zoro. Bahkan menariknya, di tengah-tengah perdebatan mata Zoro tersebut, setelah time skip, Oda Sensei seolah memberikan petunjuk dengan diperkenalkannya Admiral baru, yaitu Fujitora, di mana Admiral Fujitora ini dikatakan membutakan kedua matanya sendiri. Namun meskipun Admiral Fujitora ini bisa dibilang buta permanen, dia selalu menggunakan kekuatan Ken Bunsoku Hakinya untuk mengamati keadaan di sekitar. Bahkan saking seringnya Admiral Fujitora ini menggunakan kekuatan Ken Bunsoku Hakinya, membuat Admiral Fujitora memiliki kemampuan Ken Bunsoku Haki di atas rata-rata. Nah, sampai di sini ada satu poin menarik yang pernah disampaikan oleh Oda Sensei dalam sebuah SBS tentang mata kiri Zoro. Ya, Oda Sensei pernah mengkonfirmasi jika luka tersebut hanyalah sebuah luka biasa. Karena pada dasarnya, sejak awal cerita One Piece dimulai, Oda Sensei ingin membuat Zoro sebagai karakter bermata satu. Nah, menariknya apabila kita analisa lagi dari pernyataan resmi Oda Sensei tersebut, memang sampai dengan chapter 1156 belum terungkap kapan persisnya atau siapa yang menyebabkan luka di mata kiri Zoro. Namun kemungkinan besar, hal ini memang terjadi saat time skip atau saat Zoro berlatih dengan Mihawk seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar Mihawk memang sengaja melukai Zoro saat latihannya telah selesai atau saat Zoro akan menemui kembali teman-temannya di Kepulauan Sabaody. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah untuk apa Dracul Mihawk melukai mata kiri Zoro tersebut? Ya, menurut Mimin, jawabannya sangat simpel, karena Zoro telah kalah kembali oleh Mihawk saat mereka bertarung atau lebih tepatnya, setelah Zoro dilatih oleh Mihawk. Selain itu, menurut Mimin, waktu latihan Zoro dengan Mihawk yang hanya 2 tahun, termasuk waktu yang bisa dibilang sangat singkat, dan itu pun masih belum cukup untuk menandingi semua kemampuan atau teknik berpedang yang dimiliki oleh Dracul Mihawk. Nah, sampai di sini, apa kalian semua masih ingat saat Zoro pertama kalinya bertemu dengan Mihawk, ada sebuah momen di mana ketika itu Zoro yang kalah oleh Mihawk dan Zoro sempat meminta kepada Mihawk untuk menebasnya di bagian dada sampai perutnya dan berjanji kepada Mihawk tidak akan kalah lagi. Mungkin inilah yang menjadi alasan Zoro meminta ditebas di bagian mata kirinya untuk mengakui kekalahannya yang kedua kalinya. Ya, intinya sih ini hanya sebagai motivasi untuk Zoro agar bisa menepati janjinya yang telah dia buat kepada sang baka Sencho Mugiwara Luffy. Sehingga hal ini bisa membuat Zoro lebih percaya diri dan tertarik untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kekacauan yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf, rasanya akan sangat menarik jika kita melihat aksi dari sang pendekar pedang Roronoa Zoro saat menghadapi kesatria suci. Dan ketika nantinya Zoro telah berhasil mengalahkan para kesatria suci, hal ini juga akan semakin membuktikan bagaimana Zoro memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Bahkan pemerintah dunia pun akan mengakui reputasi yang dimiliki oleh Zoro sebagai ancaman yang harus diwaspadai oleh pemerintah dunia. Bahkan saat ini, Mihawk yang bergabung dengan organisasi Cross Guild cepat atau lambat, mereka akan bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami untuk memperebutkan harta karun One Piece. Dan di momen ini jugalah akan menjadi sebuah momen penentu apakah Roronoa Zoro sudah layak mendapatkan gelar pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece atau tidak. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kebangkitan mata kiri Zoro yang akan memiliki peran penting di pertempuran akhir nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.